Bapak diam aja. Malah mengatakan di Musprop PPI kemarin nggak boleh ngeritik. Hanya orang jalanan. Saya orang jalanan, Pak. Tapi saya berani berdebat dengan Bapak. Mari kita berdebat soal participation interest. Bapak tahu nggak itu apa participation interest? Jangan-jangan Bapak kurang paham itu. Cuman taunya duit masuk. Jadi perlu saya jelaskan ke Pak PJ Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ferdi Gunsan. Kembali kita ngomongin masalah hukum, masalah uang tentunya. PT Lampung Energi Berjaya dan Lampung Jasa Utama. Kok nggak selesai-selesai? Kejati menyita terus. Minggu ini kemarin ini sita lagi 23 miliar dari LEB, habis lah rekening LEB. Sementara komisaris LEB sudah selesai masa jabatannya tanggal 7 kemarin kalau nggak salah dia selesai masa jabatannya, tapi belum ada pengganti. Saya sarankan sama PT Lampung Energi Berjaya, semua pejabatnya, direksinya mundur aja lah, karena nggak kelar-kelar ini Kejati. Tidak ada tersangka sampai hari ini, mundur saja, biarkanlah Kejati yang ngurus, karena percuma kan, tidak ada biaya lagi, semua disita. Berhenti itu operasionalnya PT Lampung Energi Berjaya. Nah, pemirsa, saya mau ngomongin soal participation interest juga di Kutai Kartanegara Blok Mahakam. Ini lebih hebat lagi nih. Ada salah satu akademisi di sini yang juga Pak Awang namanya ya, menuntut kenapa nggak 39%, bukan 10% aja. Kenapa kita harus mikirin 10% aja? Sementara satu lagi di Rokan Hilir, ya, Bupati Rokan Hilir Aprijal ini juga di demo, tapi demonya di Kejaksaan, menuding Pak Bupati korupsi dana PI, participation interest seperti LEB 488 miliar. Nah, nggak tahu kenapa ini mahasiswa kok demonya ke Jakti, mungkin menuntut supaya ditangkap kali. Akhirnya dijelaskan sama Bupati Rokan Hilir ini bahwa dana 488 miliar itu tidak ada yang dikorupsi, ini di APBD. Masuk dari BUMD ke APBD dan digunakan untuk belanja pembangunan di sana. Jadi tidak ada yang salah di sini. Nah, yang menarik tadi yang di Kukar Blok Mahakam, saran dari seseorang itu akademisi menyarankan 39%. Nanti kita jelaskan. Tapi saya ingin juga bertanya ini kepada PJ Gubernur Lampung Pak Samsudin ini, doktor Andes. Beliau katanya guru dasarnya. Wah, hebat ini guru. Tapi saya dengar kemarin ini Pak PJ, Bapak ini ngomong, PJ Gubernur Lampung Samsudin kemarin tanggal 14 di Musyawarah Provinsi ke-8 Purna Paskibraka Indonesia PPI Lampung di Balai Kratun Sabtu, mengatakan bahwa kritik hanya dilakukan oleh orang jalanan. Nah, karena saya orang jalanan, Pak PJ Gubernur, saya mengkritik Anda. Wah, orang Raja Jawa aja dikritik kok. Mau? Walaupun udah pensiun nih sekarang. Nah, apakah PJ Samsudin menjadi Raja Lampung? Nggak mau dikritik. Arogan sekali Bapak ini. Pak, kritik itu membangun. Jadi orang kalau nggak boleh kritik, salah juga Bapak. Suruh memberi gagasan, jangan mengkritik aja, kasih gagasan. Nah, kerjanya Pak PJ ini di Lampung ini apa? Kalau orang lain suruh ngasih gagasan, apa cuman ngurusi seremonial saja? Saya ingin bertanya pada Pak PJ Samsudin soal dana
PI, participation interest, yang sudah masuk 140 miliar ke Pemprov Lampung. Itu di zaman Anda, karena itu Juli masuknya, bukan di zamannya Pak Arinal. Dan kabarnya juga Bapak September kemarin juga ikut RUPS, ingin meminta kembali sisa yang ada di LJU, karena katanya Pemprov Lampung kekurangan dana. Wah, berarti Bapak ikut andil di dalam situ. Mana gagasan Bapak? Jangan meminta gagasan orang lain. Dan mana kerja-kerja Bapak untuk menyelamatkan PT Lampung Energi Berjaya? Masa diam aja Pak? Duitnya mau diambil, tapi diam aja. Coba dibela dulu, atau dijelaskan lah seperti apa LEB. Seperti Bupati Rokan Hilir, Bupati loh, menjelaskan bahwa dana itu seperti ini, tidak ada yang makan, tidak ada yang korupsi. Bapak diam aja, malah mengatakan di Musprop PPI kemarin nggak boleh ngeritik, hanya orang jalanan. Saya orang jalanan Pak, tapi saya berani berdebat dengan Bapak. Mari kita berdebat soal participation interest. Bapak tahu nggak itu apa participation interest? Jangan-jangan Bapak kurang paham itu, cuman taunya duit masuk. Jadi perlu saya jelaskan ke Pak PJ Samsudin, participation interest itu harus Bapak selamatkan selagi Bapak masih menjabat. Karena itu uang untuk PAD loh, yang sangat besar dan belum pernah terjadi di Lampung ini. Jadi Bapak harus punya gagasan, jangan meminta orang terlalu gagasan. Ini saya mengkritik Bapak sebagai orang jalanan, kata Bapak. Coba tolong Bapak punya gagasan nggak menyelamatkan PT Lampung Energi Berjaya yang ada di bawah Lampung Jasa Utama, PT Lampung Jasa Utama milik Pemprov Lampung. Duitnya sudah masuk ke Bapak 140 M. Coba jelaskan bagaimana Bapak, sudah Bapak belanjakan, berarti kan ada manfaatnya. Tolong diselamatkan ini karena bermanfaat. Ya kalau enggak mungkin supaya fair, karena PT LJU dan PT LEB juga sudah disita. Itu rangkaian uangnya yang 271 miliar atau 17 juta dolar itu. Sita juga lah yang ada di Pemprov itu 140 miliar. Saya sarankan kepada Kejaksaan Tinggi untuk menyita juga 140 miliar. Supaya fair. Jangan PT-nya aja, Pemprovnya juga. Jadi begitu Pak PJ Samsudin, sebagai orang jalanan, saya suka mengkritik. Tapi bukan menghujat. Mengkritik itu membangun. Tidak selalu orang mengkritik itu harus ada gagasan. Gagasan itu juga mahal Pak. Saya juga mau jadi gubernur kalau nggak punya gagasan. Kan begitu, harus punya gagasan juga. Walaupun cuma PJ loh Pak. Karena uangnya sudah Bapak terima 140 miliar sebagai gubernur Lampung. Jadi mohon LEB ini didukung, diselamatkan. Bagaimana caranya? Jangan diam saja. Jadi kira-kira begitu Pak PJ Samsudin. Kali ini saya mengkritik Bapak sebagai orang jalanan. Selamatkan PT Lampung Energi Berjaya. Oke pemirsa Gun Santok, kita kembali ke isu Kutai Kartanegara. Kenapa sih kita harus meributkan 10% aja? Padahal Pertamina itu masih punya 39% yang harusnya kita olah. Kenapa bisa begitu? Nih, di peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah pusat atau BUMN melalui Pertamina hanya dijatah untuk menguasai hak kepemilikan saham sebesar 51%. Sementara 49% wajib dikelola pihak lain termasuk BUMD. Nah, 49 dikurang 10 kan sisa 39. 39 itu harusnya juga masuk ke Lampung. Itulah perlunya gubernur. Coba mengolah ini seperti apa? Walaupun Bapak PJ Gubernur Samsudin, Dr. Andes Samsudin. Nah, bagaimana Bapak punya gagasan mengambil 39% ini? Lumayan Pak. Di era Bapak bisa mengambil 39% ini yang harusnya bisa digunakan untuk swasta dan BUMD. Swasta nggak mau ngambil. Nah, BUMD ngambil lah. Karena 10% aja uangnya banyak. Kita 5% 271 tuh 2023, 271 miliar.
Kalau 10% karena dibagi 2 sama DKI kan udah 540 miliar Pak, setengah triliun. Dari mana? Jadi atas blok-blok migas di Kutai Kartanegara ini ada usulan bahwa 39% juga diolah lah. Intinya masih banyak yang bisa kita ambil dari migas yang dieksplorasi di wilayah Lampung Timur khususnya. Jadi itu harusnya kita bisa menyelamatkan itu. Dan untuk Kejaksaan Tinggi Lampung juga, ya mbok ya dilihat dulu aturan mainnya. Kalau nggak ada memperkaya pengurusnya, ya nggak ada yang salah. Kalau dia memperkaya pemerintah, kan Kejaksaan Tinggi juga pemerintah, harusnya bisa mendukung ini. Jadi tolonglah jangan berlama-lama lagi, tetapkan tersangka kalau ada yang salah. Kalau tidak, ini selesaikan, biar PT LEB dapat uang kembali. Nah tahun ini nggak dapat duit mungkin gara-gara kasus ini. Duit yang kemarin disita ini kan 2023. Itu pesan-pesan saya, itu kritikan saya untuk Pak PJ Samsudin, pejabat Gubernur Lampung. Mohon ide dan gagasannya. Saya kritik. Sudah saya kasih gagasan saya tadi. Bapak suruh saya minta untuk mengolahnya karena gubernur, saya tidak punya kuasa. Karena saya orang jalanan, bisanya cuma mengkritik.